itu untuk Sang Naga membalaskan keadaan atau bahkan Sang Naga akan kembali Mutakhir mundur lawan ke Mutakhir. Onyx Esports. Iya, dan ini bakal ada Infinity War ya, di mana Valentina akan bisa nge-MU dari Cloud Altar-nya juga. Wow, tapi di early game kali ini, Purple Buff udah diamankan dengan cukup cepat oleh seorang Kairi. Belum terjadi adanya sebuah inisiasi berlebih lagi, belum ada yang ngerusuh satu sama lain. Bermain cukup aman sih sejauh ini, berbeda ya dengan game yang pertama. Yes, dengan gameplay yang dilakukan Fluffy coba untuk menuju ke arah bottom lane, Rian is coming. Yang cukup berat adalah bukan Rian sebenarnya kalau ganggu ke arah seorang Fluffy, lebih ke arah Boots. Ditambah lagi nanti kalau misalnya Boots udah punya glowing wand, udah spam di end, bisa kita tahu dia bakal bisa nge-spam. Wah itu berat banget sih. Ini dia gameplay yang sudah kita prediksi ya. Iya, dua-dua ya. Ya udah, lu kasih damage, kita nge-heal, kita nge-regen. Kita pertanyakan apa salah Kabuki sebagai seorang girl laner sampai di target segitunya ya. Iya, jadi target habis-habisan ya. Ya mungkin karena dari match sebelumnya juga kan Kabuki yang paling bersinar. Oh, iya. Kabuki yang paling menonjol untuk sisi gameplaynya dia sendiri. Dan ya fun fact kita by Grab, Natalia Jungler ini dipopulerkan ya oleh Blacklist, Ya. Wise. Wise. Ya waktu mereka main di MPL gitu. Iya, Ya, lawan di Next regular. Play Event ya. Oke, bakal kembali ke Roda. kanan. Oversplot didapatkan high. Jarak mid lane membuat Rian tersungkur begitu. Kairi Sorry. nampaknya kali ini bakal menuju ke arah top lane. Godiva di depan sana, tapi Kairi memilih untuk farming terlebih dahulu. Wow. Oke, tapi kali ini bakal coba untuk dibuka kembali dari area rumputan yang memaksa dari seorang Godiva untuk mundur, tapi Turtle yang pertama sekarang sudah muncul. Kalau kita lihat-lihat ya di masa bawah, udah mulai sneaky-sneaky juga nih ya. Dan akankah akan menjadi sebuah kematian karena Boots kali ini dalam ancaman dan harus mundur terlebih dahulu. Udah ada informasi yang disampaikan, tapi kali ini dari atasnya mantap, lihat Cok. orang sekaligus menuju ke arah depan sana dan kali ini Wave Dragon menudung seorang Kabuki, tapi Godiva akan menjadi target apa selanjutnya. Tempest of Blast ditarik dengan reverse time-nya, gak bisa pulang. Tapi di sisi lain Turtle menjadi kompensasi bagi Onyx Esports dan satu tertarik di arah top lane. Sebelum gamenya sudah mulai dengan ada 3 orang itu yang terpick, aku bahkan Iya. sudah menanyakan sesuatu yang sulit banget. Ini akan menjadi hard time untuk seorang Kabuki. Iya. Tapi tentunya bukan hanya itu. Di mana ini agak cukup mengandalkan high kalau menurut gua. Kenapa di early game, gimana cara dia bisa ngebuat space untuk Kabuki di late game, gimana caranya dia bisa untuk ngedobrak laning yang lainnya. Pertukaran laning udah bakal coba terjadi sebentar lagi pembawa sampai gerobak-gerobak goldnya hilang. Iya, tapi tetap sih kalau kita melihat ya Onyx Esports, mereka bisa menabrak kapanpun juga. Jadi hero yang mungkin bisa di-gank kali ini sama si Hai, yang paling kelihatan ya mungkin yang sering solo. Kalau bukan Rian, Boots. Setidaknya ada laning lah yang ditukarkan. Setidaknya mau nggak mau dibandingkan harus menunggu seperti ini, momen-momen seperti ini agak berat. Karena dengan rotasi dari Onyx Esports yang mungkin dia sudah unggul, 1000 gold, itu lumayan loh di menit ketiga seperti ini, Al. Iya, tapi ada yang 20.000 di depan 1.000 nih. Ada diskon 20.000 untuk kalian yang jajan di GrabFood. Langsung aja scan QR code-nya yang ada di bawah. Punten GrabFood. Punten GrabFood. Alright, rotasi belum dilakukan, tapi sebentar lagi. Karena mereka masih menunggu gerobak-gerobak. Karena gerobak itu yang membuat dari cewek ini akan bertahan hidup. Jadi seorang kaya, Tamu Aceh, Ups. Retribution telah dikeluarkan, Panik. masih bisa selamat dan tidak ada sedikit pun yang bisa di pick up. Rian, silent dikeluarkan depan. Wadah. Rian menjadi korban selanjutnya. Wesker dan seorang Kabuki membuat surprise attack di arah River. Buat para pemain dari tim Onyx Samo. Esports. Nampaknya Samo Hati akan tergaruk burungnya. Hilang kedua kali. Bisa. Dan bahkan lihat di tengah, di plating oleh seorang Kabuki. Setidaknya at least Kabuki ada sedikit tambahan uang. Yes, ini pertukaran yang bagus yang memang harus dicari oleh orang Fire. Mereka harus bisa Awas. melakukan satu buah pick over. Oke, sekarang cewek. Bakal coba tarik. Asal terlalu sakit ya. Combo, Womo, Combro, Ferdi Sambo. Dibalikan kembali bahkan Aura yang memimpin dengan ada 4 poin. Dan bahkan menyamakan. Parami Menuju ke arah sih, Tarpon selanjutnya hero tanpa ada counter. setan Kairi terlalu ya. jauh. Kairi terlalu jauh. Gak mungkin bisa. Harusnya sih terlambat. Tapi gak tahu apa yang dilakukan Kairi. Almost. Dan Retribution Awas yang itu. on point. Tapi kali ini Benar. tapi di arah middle-nya akankah bisa dieksekusi karena satu buat Tempest of Blade menahan pergerakan Fluffy untuk pulang. Tapi Kairi masih bisa sustain dan masih bisa bertahan dengan Finch Voice ke arah belakang. Wow, Kairi. Lucu banget ini nampaknya besok ya. Karena besok adalah pertamanya Royal Derby. Oh iya, Kairi versus Albert. itu dia. Saya pasti nonton itu, penasaran sama link-nya. Dan ini item di early game di mana
menunjukkan Blade of Mau Despair dari digital. seorang Popol dan sudah mendapatkan 2 turret Opung Wawa. Tugas PT bongkar turret sejahtera. Udah ada 2 nih yang job desk-nya checklist biru. Waduh. Dari bot sendiri dia Tasnya ya. dia defense dulu ya buat itemnya dia karena dia tahu di explainer juga berhadapan dengan Natalia yang sewaktu-waktu bisa melakukan pick off. Ya udah, Breakout Armor adalah buying item untuk dia sendiri. Sedangkan yang lainnya ini masih on the way juga, BOD mungkin nanti next item untuk Kabuki. Iya. Alright. Walaupun dari segi eliminasi ya dari Aura Fire dan dari di fight juga ya lebih mendominasi, tapi lihat Benar. objektif dan objektif lagi-lagi, tapi kali ini Samo Hate yang bakal dituju. Sebuah reverse time bakal dimulai juga dengan time journey, tapi kalau Altar masih bisa mempertahankan Lah. dirinya. Hai Sekarat dan harus bisa untuk mundur lebih dahulu, masih bisa diselamatkan, tapi Drian menjadi lini terdepan bagi Onyx Force. Miscom bro. Untuk mempanis sapi 1 buah Headshot. mati langsung headshot. Kabuki dengan kali 6-nya kali ini berhasil menembak jatuh Drian dari pohon. Dan bahkan para pemain tim Aura Fire tetap berada dalam keunggulan di arah bottom lane. Dia berhasil mendapatkan 1 buah turretnya. Wow. Kali ini pergerakan yang udah terbaca juga dari Kabukinya. 1 runner apati berhasil untuk menumbangkan di arah bawahnya. Dan bahkan kali ini udah berhasil untuk mendominasi dan bahkan mengungguli dari segi goldnya dari Aura Fire. 1100 menuju Iya. 1200 dan arah total yang selanjutnya. Mereka berhasil membuat Kabuki bertahan hidup dan bahkan mereka berhasil membuat Kabuki mendapatkan 2 poin kill. Di sisi sebaliknya lihat Drian berada di garis depan, ditarik begitu saja. Maka coba bisa di take down, jangan lupakan Kabuki dengan Weskernya. Drian di level 7 perbandingan 2 level. Udah pasti aku bisa jamin dia gak bakal bisa sustain, gak bakal bisa survive. Yes, tapi dari tadi yang aku lihat Facehugger dengan Cloud Altarnya berhasil untuk menyelamatkan rekan-rekan Aura Fire Itu berkali-kali minion gitu ya. atas Tapi bersihin gak sih? Turtle-nya yang ketiga kali ini udah mulai di zoning out satu sama lain. Godiva dan Drian berada di Turtle Pit. Bakal coba untuk ditarik ke arah teman-teman dari Aura Fire. Tapi dari Fight. awalan bom udah mulai di pop up juga pastinya untuk mengecek ke arah Cowoknya nggak ada rumputan yang flicker itu. Dan begitupun dengan ada cewek yang mengamankan Wah itu Wonder flicker terlebih dahulu. cowok kasihan. Dicek satu persatu. Iya. Ya, sini masih tarik ulur juga ya karena Aura Fire meskipun tadi kalau kita lihat 2,5 menit itu turret yang atas sudah hilang. Iya. Tapi mereka bisa menukarkan dengan objektif yang lain. Dapetin player, dapetin pemain-pemain dari Onyx. Lama jadi lore goblok. Mereka selalu bisa diinisiasi, dimulai dengan hilangnya pemain Onyx, jadi mereka bisa dapetin turtle-nya dengan gratis juga kan. Oke, mau dilakukan konten seperti sekarang satu dari Retribution didapatkan oleh siapa? Kabuki lemparkan masih mendapatkan, tidak ada yang berhasil mendapatkan dari Retribution. Dari kedua belah pihak, Fluffy Yah. sama-sama Spectre mundur ke arah belakang. Ngebet. Satu buah Mantap, tempat mantap, offset mantap, sudah Bet. dikeluarkan, tidak ada defense dan pabrikan. Godiva time dan ini saat yang tepat dibalaskan keadaan bahkan Godiva yang down. Gak ada lagi kali ini Rafael bisa menyelamatkan Aura Fire untuk tim fight ke Salah, depannya untuk miscom. 15 detik ke depan. Setidaknya ada kompensasi ya setelah kehilangan turtle-nya. Ada 1 player yang berhasil ditumbangkan yaitu Godiva dan itu player statistiknya silakan Om Omar. Yes, dengan Digi yang memang Ya sudah orang dipakai ambil 1 sebelumnya poin oleh, low. Samo Hate atau Ya. Iboy ya atau di Biar Oni match sama sebelumnya. Rarity Kita itu melihat sama bahwa poinnya. bagaimana Aduh. dari adanya kehadiran dari Digi, dia memang adalah support dan ini adalah data season lalu Ya. yang dipakai oleh Samo Hate. Dia bisa ngasih damage dengan pasif yang memang kan udah di-adjust. Pasifnya dia kan di revamp ya kemarin ya. Jadi bakal ada tambahan lagi magic power 60% tambahan buat Digi. Jadi selain daripada support bisa nge-backup teman-temannya, sebenarnya pelan-pelan ini Digi bisa ngecicil HP dari lawannya. MBT tuh kalau di mid lane tau. Wah Itu kempok-kempok beda. di tengah semua. Pakai Oh, betul-betul. emblematic ya. Belum pendidikan banget. Nangis. Reverse time-nya emang menyebalkan. Tapi balik lagi, Atas Godiva pecah. boleh melakukan sebuah inisiasi seperti tadi. Tapi kali ini casesnya adalah dimana Godiva harus tahu yang dia lakukan, apakah bisa melakukan all in terhadap Onyx. Itu dia, karena dari tadi aku lihat tim fight-nya Aura Fire Hmm. cukup unggul ya, tapi udah ada 1 turret juga yang dihancurkan di arah atas. Tapi teman-teman di rumah juga jangan lupa nih ya, sebelum mabar wipe out dulu ke tope basah dan gatal pakai head and shoulder edisi terbatas karena beli sekarang di minimarket ataupun di e-commerce kesayangan kalian. Yes, buat kalian semua jangan lupakan juga setiap hari kita akan berbagi-bagi hashtag JBL buat komen terbaik. Dan buat kalian yang mau titip salam bisa langsung aja DM ke caster-caster kesayangan kalian ya. Nanti kita bacakan salam-salam kalian untuk para Tapi Lord yang pertama, Lord yang masih remaja, tadi udah muncul dengan knockdown. Akankah ada sebuah kontes? Tapi kalau kita lihat agak cukup ramai di area middle kali ini. Udah mulai tercicil lagi, lihat PP yang terbuka dengan cukup terang. Reverse time dan juga seorang Godiva, tapi masih ada 1 heal lagi. Salah. Kalau seorang Fire Target ceweknya tumbang, 1 M-Dragon bakal coba untuk dibuka, tapi Kairi ada 1 cloud altar, Bobian dari IMU yang dapat komplain juga karena depan sana.
Aish, mantap. Dengan satu buah Falling Star Moon mengusir mundur pergerakan War dari yang Onyx bagus. Esports. Gila bagus banget tim fight yang Iya. dilakukan oleh tim Aura Fire Onyx Esports. Bahkan kalau kalian sadar tadi Drian bisa-bisanya dalam posisi seperti itu dia nendang seorang Kabuki. Untungnya Spectre yang sangat tepat berhasil membuat para pemain dari tim Aura Modar. bisa dilihat. Headshot. Kali ini berhasil dapat 2 dan bakal dipasangkan kembali. Lihat dan Weskernya mengacak-acak sang Landa. Kairi tanpa bar membawa kali ini bakal dibalikan kembali ke arah dan ditarik oleh Petsager ke arah sana. Lihat 5 Aura Fire berkumpul tidak ditumbang sama sekali. Dan Petsager yang mendapatkan para pembabnya. Iya. Kairi melihat ada sebuah titik telah yang mau nggak mau dia bisa amankan di arah bottom lane. Turret setidaknya at least. Iya. Ya, tetap ada pertukaran juga dan gold leadingnya langsung nggak terlalu jauh untuk Aura Fire. Jadi masih bisa keep up dari Onyx sendiri meskipun memang pressure-nya. Ini Aura Fire terlihat kuat ketika selalu ada tim fight juga yang dilakukan. Mereka punya Paramis, mereka punya backup plan dan tarik ulur yang bisa dimainkan karena mereka juga masih ada Natalia dengan dehannya dia, ultimate-nya dia Iya. yang bisa cooldown-nya lebih cepat 60% kalau dapetin creeps-nya yang ada dalam jungle. Si Kabuki ini dari jarak dekat loh, dia pakai Reiner-nya loh. Iya, iya. Itemnya ngeri kali dan itemnya ini udah menuju ke arah mid game. Ya. Dari segi item kita lihat di mana dari Kabuki dia udah punya WON, respect banget menuju ke arah Malefic Roar nampaknya harusnya sekarang. Dari sisi sebelah kiri, cewek juga respect dengan ada satu buah WOM dan dia lihat dari Betul. untung banget sekarang malah Kabuki loh yang mengungguli dari segi cewek dari segi goldnya. Nih. Dan ya itulah yang kita bilang tadi dari Onyx mereka gak dapetin objektif dari awalnya yang misalnya Popol Kupa Digi yang diharapkan bisa dapetin 2 turret sekaligus. Tapi hanya dengan 1 saja yang berarti bahwa ini ada opening dari Aura Fire di mana mereka bisa melakukan penculikan terhadap pemain-pemain dari Onyx. Mereka udah Lihat tuh Aura Fire tuh, naga-naga betinanya sampai pegangan kayak mau nyebrang. Ya Allah, tegang banget ya. Mau nyebrang, Neng. Mau nyebrang. Ya Levelnya Allah, malu kan menang tuh ketahuan. Tapi seenggaknya ada yang ngegandeng sih. Bisa Iya. mau diganti Kalau tau. Lord Bisa. menang Sorry, Kairi kalah. sih. Sorry ya. Oh, Oke, enggak. Lord-nya Bukan memang masih Sawi, belum disentuh-sentuh juga. Tapi kali ini zoning out yang dilakukan oleh Aura Fire menuju ke arah sana ke Samoa. Hmm. Falling Star Moon. Satu time journey belum bisa menyelamatkan dirinya. Tapi Fluffy tergigit dengan Baitem Kupa. Tapi Fluffy masih terlalu kuat. Fluffy masih terlalu strong. Menjadi Luar lini biasa terdepan ya. bagi Aura Fire. Dan menahan pergerakan dari Onyx Esports untuk masuk ke area. Perang. Iya, Ranger Pak. Enggak masalahnya. Shotgun, Weskernya berhasil, ini Kairi mau lakuin kontes, ini Kairi mau kontes. Dia gak peduli tapi ternyata memilih untuk mundur ketika Drian sudah down. Ketika Drian Shotgun. dia turun langsung ke arah bottom lane. Padahal dia tuh mau kontes tadi, kenapa? Retry-nya tuh gak dipakai. Turu nih. Retribution-nya gak dipakai di tangan, bahkan menuju ke arah belakang. Mencoba untuk menyelamatkan seorang cewek. Lihat Aura Fire kali ini benar-benar berapi-api. Fluffy menempel, nggak peduli apapun yang terjadi di depan sana. Iya, wow. Kabuki ini dari tadi, dia tadi secure Lord. Sebelumnya secure Turtle. Yes. Itu. Last Pakai Renner ya? Iya, last hit. hit-nya ya? Last hitnya ngeri banget ya. Dan Ngeri bahkan banget. Kairi tadi udah standby tuh pakai retributionnya. Iya. Cuma Drian down di luar ekspektasi nampaknya pembawa. Yes, dan juga mungkin secara dari damage dealt-nya lihat by Axis ini. Ini giginya masih di atas loh. Di atas dari highest ini yang berarti oke lah dia memang support, dia memang atomnya defense, tapi dia bisa ngasih damage juga. Jadi Aura Fire mereka harus waspada lah, semisal terkena reverse time dan bisa dibalikin oleh Onyx Esports yang memang sekarang sedang unggul untuk Aura Fire. Tapi mereka belum punya akses untuk bisa langsung menabrak juga, kecuali memang siap dari Cult Altar. Oke, tampaknya di arah top lane sana mereka masih coba untuk menyelamatkan satu buah best turret dan bahkan lihat ini dia Kabuki dengan item yang terhighlight dengan emblem yang dimiliki dari seorang Kabuki berhasil mengocak-ngacak dari para pemain dari Onyx. Gila, nggak ditahan dia, bahkan dia tahu nggak ada yang harus dipakai Demon Hunter Sword dari sisi sebelah kiri, nggak usah pakai DHS. Dan ini dari Godiva. Iya, Godiva Iya. udah punya Belum Antikiras berapa juga, ya. Dominance of Ice. Immortal langsung, Immortal langsung Immortal. item ketiga, ini hobi banget ya. Langsung Iya. item ketiga Immortal nggak segan-segan. Ya karena dengan adanya Immortal ya otomatis dia udah gak bisa di burst dong. Iya. Kalaupun mau nge-burst satu ya udah masih ada efek dari Immortal dan rugi banget untuk Ini- burst down dia. Godiva item terakhirnya mau ke NOD apa Ice Queen? Godiva. Bos si Ice Queen. Ice Queen Tadi bisa. ada itu Magic Container soalnya. Hmm. Tadi satu. NOD juga bisa sih. Iya, NOD atau Ice Queen antara Ice dua Queen ini. lah, dia kan udah punya Ice Domi. Queen. Oh iya benar. Kalau gue ya, saran gue ya daripada di NOD ya, mendingan Ice Queen. Ice Queen. Ice Queen ya. Iya, jadi bener-bener lo ketika
diloncatin, wah lumpuh semua kaki diikat. Ya. Benar. Holy Healing juga masih bakal memberikan efek slow. Yes. Dan kalinya Light of Retribution ngebuka rerumputan juga kena efek slownya, tapi kali ini di arah bawah, Ranger Mas. Ternyata nampaknya belum ada yang bakal coba dibikin. Rian harus berhati-hati. Renner apati dari seorang Kabuki terlalu sakit, mencoba dipaksakan dan bahkan Kairi tanpa purple buff kali ini ya game. Dan apakah dia akan membuktikan kalau purple buff kali ini tidak butuh, tapi dia butuh 1 poin kill terhadap seorang Kabuki dan bahkan Hai yang kalau dilihat dari itemnya agak cukup tidak respon terhadap para pemain tim dari Onyx karena dia tahu bukan gua yang buka, gua cuma pick over, gua cuma baiting, gua cuma kalau misalnya nanti pun lo menang team fight, wah saya eksekutor tapi Fluffy menjadi pilihan utama. Di all in begitu saja, Flicker dikeluarkan, Immortality pecah, bergerak belakang. Cover yang bagus. Udah beberapa banyak yang pecah tapi bergerak belakang. Dan cewek kali ini harus bertani itu seorang diri bos berhasil menutup gameplay di arah top lane. Kabuki nggak ikut. Kabuki bakal bisa menyelesaikan game itu kembali. Kabuki bisa menusuk dari backdoor kembali dan pun sadar akan hal itu. Iya, 1 tukar 1 sejauh ini. Hai yang tumbang ditukar dengan sama Ate. Hal yang tidak cukup baik, tapi kali ini dari Aura Fire, 1 Rennernya lihat berasa banget ke tubuh seorang cewek. 1 base turret yang sudah berhasil dihancurkan juga di tangan teman-teman dari Aura Fire. Berasa banget damage yang diberikan terlalu sakit dan hampir saja gameplay backdoor Kabuki terlihat kembali, tapi Kabuki kali ini mencoba untuk melakukan defensive retribution dan bakar down Kabuki. Wah, Mereka Godiva cepat ngamuk, seorang Cuk. Kairi mencoba untuk bertahan. Kairi seorang diri nampaknya solo terhadap Purple Buff tim. Aura Fire ditutup oleh seorang Kabuki. Nggak apa-apa lo dapetin Purple Buff, nggak masalah, gue dapetin Lord. Iya, itu yang paling penting si Lord. Dan ya kita tahu ini memang belum Lord yang evolve, tapi ini sudah sangat-sangat membantu sekali pastinya untuk bisa dapetin semua best turret dari Onyx Esports sendiri. Dan ya itulah kekuatan dari Beatrix dengan Weskernya dia, apalagi dengan item yang sudah jadi. Mau link lewat di sampingnya dia, kalau memang dia kurang sergap, Sekali bisa langsung shotgun. Oke, tapi lihat ke depan tidak Kesunat, coba dipaksakan. Lihat Hai udah mencoba sedikit memasak arah seorang Rian mundur ke arah belakang dan damage dari Kabuki udah nggak bisa dibendung lagi. Bahkan Lord yang kalau kita lihat berjalan di arah atas, 1 base turret di arah middle bisa dihancurkan dari jarak jauh oleh seorang Kabuki. Dan bahkan gak ada lagi base turret yang berdiri untuk melindungi base dari Onyx Esports. Ompong ketika para pemain dari tim Aura Fire mereka memiliki 1 ballon. Lihat, Secret telah dikeluarkan. Lagi-lagi Renner, Pati, Samate, Volley Sabo dipaksa. Mendistraction Witcher melakukan sedikit jika terhadap pemain dari tim Onyx Esports. Maka berjalan belakang, Spectre pun. Wah, mantap, Cuk. GG Aura, nice try Onyx. Gitu dong, jadi Onyx bisa sama poin kalau menang. Langsung menuju ke arah base yang Sama dibangun oleh poin sama Kabuki. Lagi-lagi base bisa Gila, diamankan. cover yang mantap.